Halo Bapak Ibu, jumpa lagi di channel saham kita. Hari ini saya akan membahas pergerakan harga saham Linknet atau LINK yang akan memberikan dividen tunai sebesar Rp193,05 per lembar saham. Berita ini saya dapatkan dari emitennews.com pada tanggal 17 November 2022. Dividen ini berlaku bagi para pemegang saham yang masih memegang sahamnya sampai pada penutupan perdagangan bursa pada tanggal 24 November 2022. Selanjutnya dalam grafik ini saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu bahwa saham LINK ini terlihat sideways sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan akhir September atau awal Oktober di sini. Saham LINK ini pada akhir September atau awal Oktober mencapai harga all time high di 4.770 sebelum akhirnya terjun bebas membentuk all time low di harga 2.330 pada tanggal 18 Oktober 2022. Ini penurunan sekitar 51%, penurunan yang sangat besar. Banyak orang yang mengatakan bahwa saham yang sideways itu bagus untuk membuat pijakan bahwa saham itu akan naik lagi ke atas. Tapi ternyata di sini kita melihat bahwa pernyataan itu tidak selalu benar. Pada saham LINK setelah sekian lama dia sideways, harga saham ini malah terjun bebas, bukan naik ke atas. Kemudian saya juga menggunakan moving average yaitu MA20, MA100, dan MA200. Kalau dilihat dari grafik ini, memang terlihat bahwa candlestick berada di atas MA20. Berarti harga masih berada di atas harga rata-rata 20 hari terakhir. Tetapi apabila dilihat dari MA100 dan MA200-nya di sini, harga ini masih jauh dari pergerakan rata-rata 100 dan 200 hari. Ditambah lagi dengan volume yang sangat kecil di sini, hampir tidak ada volume, menunjukkan bahwa saham LINK ini kurang liquid atau kurang banyak diperdagangkan. Kita lihat juga berdasarkan laporan keuangannya. Saya belum mendapatkan laporan keuangan untuk kuartal ketiga tahun 2022. Jadi di sini saya memakai laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 yang saya bandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2021. Bapak Ibu kalau melihat video short saya pernah saya tuliskan bahwa salah satu ciri emiten yang sehat adalah mereka tidak pernah terlambat mengeluarkan laporan keuangannya. Tetapi sampai sekarang di bulan November ini emiten LINK ini belum mengeluarkan laporan keuangan untuk kuartal ketiga tahun 2022. Kita lihat dari laporan keuangan yang kuartal yang lalu ya, kuartal kedua tahun 2022, kita lihat di sini total sales itu berkurang atau turun 2,14%. Penjualannya turun 2,14%. Kemudian kita lihat ini laba kotornya ada kenaikan tapi sedikit, hanya 0,62%. Tetapi biaya-biaya operasionalnya membengkak 35,98%. Kemudian kalau biaya operasional ini bengkak sedangkan profit kotornya atau penjualannya juga turun, maka otomatis laba usaha juga akan berkurang. Ini turun 51% dari 693 miliar menjadi 336 miliar. Sehingga juga pendapatan bersihnya turun 70% dari 471 miliar menjadi 141 miliar. Tentu saja EPS-nya atau earning per share atau laba dari tiap-tiap lembar sahamnya juga berkurang dari 164 menjadi 49. Ini juga turun besar sekali yaitu sekitar 70%. Asetnya ada kenaikan, aset ini bisa berupa tanah atau kendaraan atau mesin-mesin yang mereka beli atau mereka tambahkan di dalam industri mereka. Tetapi di sini kita lihat juga bahwa hutang mengalami kenaikan dari 3 triliun menjadi 5 triliun, naik 29%. Kita lihat PER-nya juga besar sekali, ini kurang bagus, PBV-nya tidak banyak mengalami perubahan.
Di sini terlihat PBV 1,7 dengan nilai buku 1884. Hari ini tanggal 17 November, saham LINK ditutup di harga 3.170. Kita lihat di sini grafik yang saya sudah buat dan saya sudah hitung. Banyak yang mengatakan bahwa apabila saham itu membagikan dividen, maka harga sesudah cum date akan turun. Bapak Ibu perhatikan, apabila terjadi penurunan, harga akan menyentuh 2.930. Ini pernah terjadi pada tanggal 11 Oktober. Kemudian ke 2.540 dan 2.470. Tetapi masih ada waktu untuk saham ini digoreng-goreng sebelum tanggal 24 November. Apabila saham terus naik karena ingin menarik investor, maka resisten terdekat ada di angka 3.260, kemudian di 3.350. Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan support penting di angka 2.330. Support ini sudah pernah terjadi tapi tidak bisa ditembus, cukup kuat. Di sini juga terjadi, tidak bisa ditembus dan tetap naik ke atas. Tetapi apabila support penting ini ditembus ke bawah, maka harga hati-hati mungkin akan menyentuh 1.700 atau 1.750 seperti ini pernah terjadi di tahun 2020 di angka 1.755. Demikian Bapak Ibu analisa saya hari ini untuk saham LINK yang akan segera membagikan dividennya sekitar tanggal 24 November nanti. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah subscribe channel ini, sudah like dan share. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.